Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Kurniasmara, Teknik Komputer 2025, asal Semarang dengan NIM 21120125130084. Nah, pada video kali ini saya ingin memaparkan tugas akhir saya, yakni Forensic Analysis Document Office. Nah, Forensic Analysis Document Office ini digunakan untuk melakukan analisis indikator risiko keamanan pada file dokumen Office berformatkan OpenOffice OXML. Nah, jadi program ini untuk mendeteksi makro malware, file tersembunyi, embedded object, pilot polyglot yang sering digunakan dalam serangan cyber berbasis dokumen. Nah, format yang didukungi format DOCX, DOCM, DOTX, dan DOTM. Nah, alasan saya mengapa memilih topik ini karena pada masa sekarang terjadi banyak pertukaran data berbasis dokumen. Nah, untuk menanggulangi hal-hal tersebut, hal-hal penyisipan malware dan penyisipan file tersembunyi, maka saya buatlah program Forensic Analyzer Document Office ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan langsung timbulkan proyek saya tersebut. Nah, jadi program saya memiliki 4 file yakni main.py, identify.py, analysis.py, dan stegano.py. Nah, untuk main.py sendiri merupakan otak program utama yang mana berisi codingan GUI serta pemanggilan fungsi atau mengcall fungsi dari file analysis.py, identify.py, dan stegano.py. Nah, mungkin akan lebih jelasnya jika saya sambil menjalankan program saya. Nah, jadi program saya di sini memiliki 3 fitur, yakni analisa dokumen, steganografi, dan ekstraktor embedded. Nah, mungkin untuk pertama, mungkin kita coba upload file terlebih dahulu. Ini merupakan sampel file yang telah saya buat. Nah, di sini fitur analisa dokumen tersendiri untuk otak programnya ada pada file analis.py. Mungkin saya akan jelaskan analis.py terlebih dahulu. Nah, di sini pada analis.py terdapat 3 kelas OOP dalam file tersebut. Yang pertama ada dokumen analyzer, yang mana ini merupakan inti analisis dari fitur dokumen. Yang kedua ada VBA extractor, yang mana untuk mengekstrak shortcode apabila terdeteksi makro VBA. Dan yang ketiga ada embedded object extractor, yang mana untuk mengekstrak file-file tersembunyi. Dan terdapat 3 fungsi wrapper, yakni analyze office, extra VBA code, dan extra embedded object. Nah, mungkin di sini akan menjelaskan kelas dokumen analyzer terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada penerapan OOP yang mana telah diajarkan pada modul dan juga penerapan tipe data variabel. Dan di sini ada tipe data list nih di sini di pada variabel subspesies X, watermark board, dan subspesies makro KW. Nah, di sini juga terdapat penerapan konstruktor yang mana konstruktor ini berfungsi untuk menyimpan 4 file, menyiapkan pada hasil analisis, validasi ekstensi file, mengisi ukuran file, serta save result sendiri sebagai instan atribut untuk menyimpan seluruh output analisis. Berikutnya terdapat function validate file yang mana terdapat if else di sini di dalamnya, ya Kak. Yang mana if else tersebut merupakan penanda bahwa program ini hanya mendukung ekstensi DOCX, DOCM, DOTM, dan DOTS. Selanjutnya terdapat function zip footer enak Nah, fun fact-nya tersendiri, file doc ini memiliki struktur yang sama seperti file zip yang dapat dilihat di sini ya. Nah, mungkin nanti akan saya tampilkan pada kolom deskripsi untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya terdapat fungsi analis polyglot yang mana mendeteksi 32 bit setelah footer file zip atau file dokumen ini. Yang mana footernya adalah ini nih, 54B0506. Nah, selanjutnya terdapat fitur analisa compression yang mana memang kan file dokumen ini kan sama nih struktur datanya dengan file zip-nya ini untuk menganalisa compression yang ada, berapa totalnya dan rasionya berapa. Selanjutnya terdapat function macros. Nah, di function macros ini juga terdapat pengkondisian serta perulangan yang mana telah diajarkan pada modul-modul yang telah diajari gitu. Di sini perulangan di sini untuk sebagai mendeteksi gitu, apakah di dalam struktur file dokumen tersebut terdapat file VBA project pin. Nah, jika ada maka akan ditampilkan langsung pada analisa dokumennya. Selanjutnya terdapat fungsi analis embedded file. Nah, di sini untuk menganalisa lebih lanjut nih isi dari file VBA project.bin tersebut. Kemudian terdapat fitur ekstrak metadata. Nah, fitur ekstrak metadata ini untuk mengekstrak metadata yang ada mulai dari judul, siapa yang membuat, serta subjek. Selanjutnya ada fungsi external link di sini untuk menganalisa apakah ada external link yang mencurigakan. Selanjutnya ada function detect watermark untuk mendeteksi watermark tentunya, dan selanjutnya ada function untuk mengkalkulasi risk score untuk menghitung risiko yang ada berdasarkan makro tadi serta polyglot maupun external link yang ada. Nah, jika di sini juga ada pengkondisian juga nih. Di sini jika skor lebih dari 10 maka hex, jika antara 5 sampai 10 medium, jika di bawah 5 maka low. Oke, di sini ada function analis yang mana merupakan function utama yang mana mencakup
tadi fitur-fitur yang ada makro, ada polyglot, ada metadata. Nah, di sini terdapat pada function analysis. Nah, setelah itu terdapat kelas VBA extractor lagi yang mana berisi static method, yang mana static method ini merupakan sebenarnya tidak menyimpan objek maupun kelas gitu. Dikarenakan static method ini hanya untuk perapian saja, hanya untuk namespacing group. Jadi di sini tidak ada kalkulasi data apapun. Terdapat juga embedded object extractor yang mana untuk mengekstrak file yang tersembunyi. Nah, di sini terdapat objek instan yang telah dibuat, yang mana nge dengan dokumen analyzer. Nah, untuk tampilannya seperti ini mungkin. Nah, nah ini kan membaca file yang telah diinputkan tadi loh. Kan instansi sendiri atau objek kan merupakan hasil nyata dari sebuah kelas. Selanjutnya kita akan analisa file identify.py. File identify.py ini juga melakukan penerapan OOP, yang mana di sini terdapat variabel signature table, script indicator, yang mana juga merupakan salah satu modul yang telah diajari menggunakan tipe data, dictionary, sekaligus list. Di sini terdapat kelas metode juga yang telah diajarkan di OOP. Nah, kelas metode ini kan merupakan metode yang membaca kelas saja, gak objek itu. Dia membaca batch yang nantinya di-return oleh string. Nah, function GUES extension sendiri untuk menebak ekstensi apa sih yang ada setelah footer zip tersebut, footer doc tersebut. Nah, jadi mungkin base program itu tuh sebenarnya regex. Nanti kita bisa tambahkan nih apa aja file yang mau kita tambahkan agar nantinya deteksinya lebih valid gitu. Nah, itu untuk ngecek file-file yang ada setelah footer zip, dan itu untuk mengecek kontennya yang mana 520 byte dibaca gitu setelah footer zip tersebut. Nah, itu untuk mengecek apakah file yang ada setelah footer zip tersebut printable atau tidak, masuk masuk range karakter asli yang printable atau tidak, antara range 32 sampai 126. Nah, tentunya ada function stegano.py. Stegano.py ini untuk menyisipkan pesan dan mengekstrak pesan yang ada, pesan tersembunyi, yang mana tentunya tidak akan mudah dikenali oleh si penerima gitu. Di sini ada kelas pilot builder, yang mana di sini menyisipkannya bisa based on text, based on hash, dan based on the source. Nah, di sini ada function build yang mana nantinya untuk sebagai cara kerja dari program fitur Stegano tersebut. Nah, di sini terdapat kelas steganografi juga. Di sini merupakan mekanisme cara penyisipannya. Jadi disisipkan melalui ini nih dengan PID 2 name hidden stego, dan pilotnya disisipkan di sebelah sini. Nah, ini merupakan fitur untuk meng-embed atau menyembunyikan. Dan di sini ada untuk di sini terdapat function extract, yang mana untuk mengekstrak yang telah kita embed sebelumnya. Nah, yang nantinya akan di-return juga nih di sini. Yang mana ini merupakan sebuah instant object. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada main.py. Nah, main.py sendiri merupakan sebuah file yang mana merupakan isinya merupakan codingan GUI itu sendiri. Nah, style manager ini merupakan based on GUI-nya. Jadi background-nya putih dan font yang dipakai apa. Nah, ini zip footer analysis itu untuk menganalisa file-file yang ada setelah footer. Oke, next kita analisa lebih lanjut terhadap base panel, yang mana sebagai GUI-nya juga, steganography panel itu sebagai GUI fitur steganonya nanti. Nah, di sini ada embed dan ekstrak juga. Nah, ekstraktor panel tuh nantinya sebagai tampilan pada saat kita mengekstrak objek serta file yang tersembunyi yang ada gitu. Ini untuk menampilkan VBA makro yang telah disembunyikan, untuk menampilkan hidden pilot juga atau hidden data yang ada setelah footer. Dan ini ada juga kita punya fitur save pilot atau untuk menyimpan data yang tersembunyi setelah footer gitu. Nah, ini. Mungkin akan lebih jelasnya kita praktekkan saja. Ini yang tadi sudah diperlihatkan pada analyze.py. Selanjutnya kita akan coba steganografi. Kita pilih outputnya di sini dulu. Misal modified. Kita masukkan rahasia. Kita baca lagi. Kita pilih outputnya lagi, original. Kita ekstrak. Nah, ini tadi ada di function build, yang mana terdapat pada stegano.py. Coba ekstrak. Nah, apakah terdeteksi? Nah, terdeteksi ini ada file png di bawah footer zip-nya, dan makro VBA yang mana berguna untuk menyisipkan pilot atau script malware, yang mana nanti jika file dokumen tersebut dibuka, maka akan otomatis tereksekusi. Nah, di sini kita coba save pada folder ini. Nah, ini file yang telah kita ekstrak tadi. Mungkin sekian program yang pemaparan program tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.